Fungsi login merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke halaman back-end aplikasi ILHKPN. Perhatian, masukkan data sesuai dengan data yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh pengelola LHKPN di instansi saudara bekerja. KPK akan mengirimkan username dan password melalui email yang didaftarkan, dan pengelola LHKPN atau penyelenggara negara dan atau wajib lapor mengaktifasi melalui email yang dikirimkan. Masukkan username yang telah didaftarkan. Perhatian, pengelola LHKPN menggunakan username khusus. Penyelenggara negara dan atau wajib lapor menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Masukkan password yang telah didaftarkan. Masukkan kode keamanan atau CAPTCHA yang tertera. Klik tombol login. Pilih menu e-filing. Perhatian, pelaporan ILHKPN terbagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Pelaporan khusus, terdiri dari pelaporan sebagai calon penyelenggara negara, pelaporan awal menjabat, dan pelaporan akhir menjabat, dengan posisi harta per tanggal pelaporan, serta periode pelaporan paling lambat 3 bulan setelah menduduki atau mengakhiri jabatan. 2. Pelaporan periodik, yaitu pelaporan harta dengan periode setiap tahun sekali dengan periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Maret dan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya. Penyelenggara negara atau wajib lapor dapat melanjutkan data LHKPN yang sebelumnya dengan klik tombol aksi dengan status laporan draft. Klik tombol isi LHKPN baru untuk memasukkan data LHKPN yang baru. Perhatian, masukkan data pelaporan yang dibutuhkan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah jenis laporan dari harta kekayaan yang saudara akan isikan. Pilih jenis pelaporan. Pilihlah status pelaporan khusus yang akan saudara isikan. Pilih status pelaporan. Pilihlah atau isikan tanggal pelaporan yang akan saudara isikan. Pilih tanggal pelaporan. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan proses pengisian LHKPN. Menu data pribadi merupakan bagian yang digunakan oleh wajib lapor untuk melengkapi atau mengubah data pribadi yang telah didaftarkan sebelumnya. Perhatian, masukkan data-data pribadi yang dibutuhkan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Upload foto saudara dengan mengklik tombol Browse. Pilihlah foto saudara. Setelah selesai, klik tombol Open. Isilah NPWP dengan nomor pokok wajib pajak saudara. Pilihlah salah satu jenis kelamin sesuai pilihan yang tersedia. Pilih jenis kelamin. Isilah gelar depan dengan gelar akademik maupun kebangsawanan saudara jika ada. Isilah gelar belakang dengan gelar akademik maupun kebangsawanan saudara. Isilah kota tempat lahir saudara. Pilihlah atau isilah tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan format hari, kemudian bulan, kemudian tahun. Pilih tanggal, bulan, dan tahun lahir. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data pribadi yang belum lengkap atau yang mengalami perubahan. Pilihlah status nikah saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih status nikah. Pilihlah agama saudara sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih agama.
Isilah nomor handphone atau telepon genggam aktif saudara. Isilah alamat email aktif saudara. Pilihlah negara asal sesuai domisili saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih negara asal. Pilihlah nama provinsi saudara berada sesuai pilihan yang tersedia. Pilih provinsi. Pilihlah nama kabupaten atau kota saudara berada sesuai pilihan yang tersedia. Pilih kabupaten atau kota. Isilah nama kecamatan saudara berada. Isilah nama desa atau kelurahan di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Isilah alamat lengkap, mulai nama komplek, nama jalan, nomor RT RW, dan lainnya apabila ada. Klik tombol simpan untuk menyimpan data pribadi yang mengalami perubahan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data jabatan yang belum lengkap atau yang mengalami perubahan. Menu jabatan merupakan bagian yang digunakan untuk mengubah data jabatan dan menambahkan jabatan jika penyelenggara negara dan atau wajib lapor memiliki lebih dari satu jabatan atau rangkap jabatan. Klik tombol rangkap jabatan jika penyelenggara negara dan atau wajib lapor akan menambahkan data jabatan yang lain. Perhatian, masukkan data jabatan yang dibutuhkan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah lembaga non-kementerian atau BUMN atau BUMD atau instansi daerah tempat saudara bertugas saat ini sesuai pilihan yang tersedia. Pilih lembaga. Pilihlah nama unit kerja tempat saudara bertugas saat ini sesuai pilihan yang tersedia. Pilih unit kerja. Pilihlah nama subunit kerja tempat saudara bertugas saat ini sesuai pilihan yang tersedia. Pilih subunit kerja. Isilah nama jabatan sesuai dengan SK pengangkatan saudara pada jabatan yang diwajibkan lapor LHKPN. Pilih jabatan. Isilah alamat kantor saudara bertugas saat ini dengan lengkap. Klik tombol simpan untuk menyimpan data jabatan baru. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data jabatan baru yang telah ditambahkan. Jika ada perubahan terkait dengan jabatan, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form data jabatan. Perhatian, setelah data perubahan dan penambahan jabatan selesai, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor harus menentukan jabatan utamanya. Klik tombol berikut untuk menentukan jabatan utama. Klik tombol simpan untuk menyimpan setting jabatan utama. Berikut adalah tanda untuk data yang dipilih sebagai jabatan utama. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data keluarga yang belum lengkap atau yang mengalami perubahan. Menu data keluarga merupakan bagian yang digunakan untuk mengelola data keluarga penyelenggara negara dan atau wajib lapor. Klik tombol tambah untuk menambahkan data keluarga. Perhatian, masukkan data-data keluarga yang dibutuhkan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Isilah dengan nama suami atau istri atau anak atau lainnya dengan lengkap. Pilihlah jenis kelamin data keluarga yang saudara isikan.
Pilih jenis kelamin. Pilihlah hubungan saudara dengan nama disebutkan di kotak sebelumnya. Pilih hubungan. Isikan pekerjaan data keluarga yang saudara isikan. Isilah tempat lahir data keluarga yang saudara isikan. Isilah nomor telepon data keluarga yang saudara isikan. Isilah tanggal lahir data keluarga yang saudara isikan. Pilih tanggal, bulan, dan tahun lahir. Isilah alamat lengkap data saudara tinggal. Perhatian, jika alamat saudara sama dengan alamat sebelumnya atau alamat penyelenggara negara dan atau wajib lapor, saudara dapat klik tombol sama dengan PM. Klik tombol simpan untuk menyimpan data keluarga. Berikut adalah data keluarga yang telah ditambahkan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data keluarga lainnya. Isilah dengan nama suami atau istri atau anak atau lainnya dengan lengkap. Pilihlah jenis kelamin data keluarga yang saudara isikan. Pilih jenis kelamin. Pilihlah hubungan saudara dengan nama disebutkan di kotak sebelumnya. Pilih hubungan. Isikan pekerjaan data keluarga yang saudara isikan. Isilah tempat lahir data keluarga yang saudara isikan. Isilah nomor telepon data keluarga yang saudara isikan. Isilah tanggal lahir data keluarga yang saudara isikan. Pilih tanggal, bulan, dan tahun lahir. Isilah alamat lengkap data keluarga saudara tinggal. Klik tombol simpan untuk menyimpan data keluarga. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data keluarga lainnya. Isilah dengan nama suami atau istri atau anak atau lainnya dengan lengkap. Pilihlah jenis kelamin data keluarga yang saudara isikan. Pilih jenis kelamin. Pilihlah hubungan saudara dengan nama disebutkan di kotak sebelumnya. Pilih hubungan. Isikan pekerjaan data keluarga yang saudara isikan. Isilah tempat lahir data keluarga yang saudara isikan. Isilah nomor telepon data keluarga yang saudara isikan. Isilah tanggal lahir data keluarga yang saudara isikan. Pilih tanggal, bulan, dan tahun lahir. Isilah alamat lengkap data keluarga saudara tinggal. Klik tombol simpan untuk menyimpan data keluarga. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data keluarga lainnya. Isilah dengan nama suami atau istri atau anak atau lainnya dengan lengkap. Pilihlah jenis kelamin data keluarga yang saudara isikan. Pilih jenis kelamin. Pilihlah hubungan saudara dengan nama disebutkan di kotak sebelumnya. Pilih hubungan. Isikan pekerjaan data keluarga yang saudara isikan. Isilah tempat lahir data keluarga yang saudara isikan. Isilah nomor telepon data keluarga yang saudara isikan. Isilah tanggal lahir data keluarga yang saudara isikan. Pilih tanggal, bulan, dan tahun lahir.
Isilah alamat lengkap data keluarga saudara tinggal. Klik tombol simpan untuk menyimpan data keluarga. Jika ada perubahan terkait dengan data keluarga, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form data keluarga. Klik tombol berikut jika data keluarga akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta. Menu harta merupakan bagian dari pelaporan LHKPN yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan yang berupa tanah atau bangunan, mesin atau alat transportasi, harta bergerak, surat berharga, kas atau setara kas, harta lainnya, dan hutang. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data harta tanah atau bangunan. Perhatian, masukkan data harta tidak bergerak atau tanah dan atau bangunan pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah nama negara asal di mana tanah dan atau bangunan saudara berada sesuai pilihan yang tersedia. Pilih negara asal. Pilihlah nama provinsi di mana tanah dan atau bangunan saudara berada sesuai pilihan yang tersedia. Pilih provinsi. Pilihlah nama kabupaten atau kota di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Pilih kabupaten atau kota. Isilah nama kecamatan di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Isilah nama desa atau kelurahan di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Isilah jalan atau alamat lengkap bidang tanah atau bangunan, mulai nama komplek, nama jalan, nomor, RT RW, dan lainnya apabila ada. Isilah luas tanah dan atau bangunan yang dimiliki dalam satuan meter persegi sesuai dengan dokumen atau bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak milik, GIRIK, akta jual beli, dan lain-lain. Perhatian, apabila terdapat perbedaan luas tanah dan atau bangunan antara yang tertera pada sertifikat dan SPPT PBB, maka luas tanah dan atau bangunan yang dilaporkan adalah sesuai dengan sertifikat. Dalam hal tidak memiliki dokumen kepemilikan, maka diisi luas tanah dan bangunan sesuai dengan luas tanah dan atau bangunan yang sebenarnya. Catatan, untuk kepemilikan apartemen atau rumah susun, luas tanah dan bangunan diisi sesuai dengan SPPT PBB. Pilihlah nama jenis dokumen bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih jenis dokumen bukti. Isilah sesuai dengan nomor bukti yang tercantum dalam surat atau tanda bukti kepemilikan. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Perhatian, jika asal-usul harta adalah warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah dan lainnya, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor wajib mengisi form asal-usul warisan seperti berikut. Pilihlah tanggal transaksi kejadian, disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Isilah besar nilai dengan dasar nilai estimasi atas nilai jual harta tersebut per tanggal transaksi kejadian dengan menggunakan kurs rupiah. Isilah keterangan lainnya apabila diperlukan.
Istilah nama pemberi disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Istilah alamat lengkap pemberi disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Klik tombol simpan untuk menyimpan asal-usul warisan. Pilihlah sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan dari bumi atau tanah dan atau bangunan yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Istilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Perhatian, untuk harta tidak bergerak yang diperoleh secara kredit atau hutang, maka nilai perolehannya dilaporkan sebesar harga beli tunai atas harta tidak bergerak. Ditambah dengan biaya-biaya pengurusan yang dikeluarkan, hingga harta tidak bergerak dimiliki saudara. Kewajiban pembayaran bunga apabila ada, tidak dicatat sebagai bagian dari nilai perolehan, namun dicatat sebagai pengeluaran. Nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal transaksi. Istilah nilai estimasi saat pelaporan dengan dasar nilai estimasi atas nilai jual harta kekayaan bumi atau tanah, termasuk yang melekat di atasnya, dan atau bangunan pertanggal laporan harta kekayaan tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Perhatian, nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal pelaporan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta tidak bergerak. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta tidak bergerak yang telah ditambahkan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data harta tanah atau bangunan lainnya. Pilihlah nama negara asal di mana tanah dan atau bangunan saudara berada sesuai pilihan yang tersedia. Pilih negara asal. Pilihlah nama provinsi di mana tanah dan atau bangunan saudara berada sesuai pilihan yang tersedia. Pilih provinsi. Pilihlah nama kabupaten atau kota di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Pilih kabupaten atau kota. Isilah nama kecamatan di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Isilah nama desa atau kelurahan di mana tanah dan atau bangunan saudara berada. Isilah jalan atau alamat lengkap bidang tanah atau bangunan, mulai nama komplek, nama jalan, nomor, RT RW, dan lainnya apabila ada. Isilah luas tanah dan atau bangunan yang dimiliki dalam satuan meter persegi sesuai dengan dokumen atau bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak milik, GIRIK, akta jual beli, dan lain-lain. Pilihlah nama jenis dokumen bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih jenis dokumen bukti. Isilah sesuai dengan nomor bukti yang tercantum dalam surat atau tanda bukti kepemilikan. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilihlah tanggal transaksi kejadian. Isilah besar nilai dengan dasar nilai estimasi atas nilai jual harta tersebut per tanggal transaksi kejadian dengan menggunakan kurs rupiah. Isilah keterangan lainnya apabila diperlukan.
Istilah nama pemberi disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Istilah alamat lengkap pemberi disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Klik tombol simpan untuk menyimpan asal-usul warisan. Pilihlah sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan dari bumi atau tanah dan atau bangunan yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Istilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Istilah nilai estimasi saat pelaporan dengan dasar nilai estimasi atas nilai jual harta kekayaan bumi atau tanah termasuk yang melekat di atasnya dan atau bangunan pertanggal laporan harta kekayaan tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta tidak bergerak. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta tidak bergerak yang telah ditambahkan. Jika ada perubahan terkait dengan harta tidak bergerak, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form data harta tidak bergerak atau tanah atau bangunan. Klik tombol berikut jika data harta tidak bergerak akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta mesin atau alat transportasi. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data harta mesin atau alat transportasi. Perhatian, masukkan data harta bergerak atau alat transportasi dan mesin pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah salah satu jenis harta bergerak yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Istilah nama merek dari harta bergerak saudara. Istilah tipe atau model dari harta bergerak saudara. Pilihlah atau istilah tahun pembuatan dari harta bergerak saudara dengan format tahun. Pilih tahun pembuatan. Istilah nomor polisi atau nomor registrasi dari harta bergerak saudara sesuai dokumen resmi yang dimiliki. Pilihlah nama jenis dokumen bukti kepemilikan harta bergerak atau alat transportasi dan mesin saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih jenis bukti. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti harta bergerak atau alat transportasi dan mesin saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Jika asal-usul harta adalah warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah, dan lainnya, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor wajib mengisi form asal-usul warisan. Istilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya jika ada. Pilihlah sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan dari harta bergerak yang saudara miliki dengan memberi tanda silang atau checklist sesuai dengan pilihan kode yang telah disediakan sebagaimana di bawah ini. Pilih peruntukan atau pemanfaatan. Istilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Perhatian, untuk harta bergerak yang diperoleh secara kredit atau hutang, maka nilai perolehannya dilaporkan sebesar harga beli tunai atas harta bergerak ditambah dengan biaya-biaya pengurusan yang dikeluarkan hingga harta bergerak dimiliki saudara. Kewajiban pembayaran bunga apabila ada tidak dicatat sebagai bagian dari nilai perolehan, namun dicatat sebagai pengeluaran.
Nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal transaksi. Istilah dengan nilai jual harta bergerak per tanggal laporan harta kekayaan dibuat dengan menggunakan dasar estimasi atau nilai pasar appraisal profesional. Perhatian, nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal pelaporan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta bergerak. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta bergerak yang telah ditambahkan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data harta alat transportasi atau mesin. Pilihlah salah satu jenis harta bergerak yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Istilah nama merek dari harta bergerak saudara. Istilah tipe atau model dari harta bergerak saudara. Pilihlah atau istilah tahun pembuatan dari harta bergerak saudara dengan format tahun. Pilih tahun pembuatan. Istilah nomor polisi atau nomor registrasi dari harta bergerak saudara sesuai dokumen resmi yang dimiliki. Pilihlah nama jenis dokumen bukti kepemilikan harta bergerak atau alat transportasi dan mesin saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih jenis bukti. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti harta bergerak atau alat transportasi dan mesin saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Istilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya jika ada. Pilihlah sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan dari harta bergerak yang saudara miliki dengan memberi tanda silang atau checklist sesuai dengan pilihan kode yang telah disediakan sebagaimana di bawah ini. Pilih peruntukan atau pemanfaatan. Istilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Istilah dengan nilai jual harta bergerak per tanggal laporan harta kekayaan dibuat dengan menggunakan dasar estimasi atau nilai pasar appraisal profesional. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta bergerak. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta bergerak yang telah ditambahkan. Jika ada perubahan terkait dengan harta bergerak, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form data harta bergerak atau mesin atau alat transportasi. Klik tombol berikut jika data harta bergerak akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta bergerak lainnya. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data harta bergerak lainnya. Perhatian, masukkan data harta bergerak lainnya pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah salah satu jenis harta bergerak lainnya yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Istilah jumlah satuan dari harta bergerak lainnya yang saudara miliki untuk yang sejenis harta tersebut dapat dikelompokkan. Istilah satuan umum dari harta bergerak lainnya yang saudara miliki seperti unit, set, ekor, karat, gram, kilogram, kuintal, ton, meter kubik, dan lain-lain. Istilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya.
Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Perhatian, jika asal-usul harta adalah warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah, dan lainnya, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor wajib mengisi form asal-usul warisan seperti berikut. Pilihlah tanggal transaksi kejadian disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Pilihlah tanggal transaksi kejadian disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Isilah besar nilai dengan dasar nilai estimasi atas nilai jual harta tersebut per tanggal transaksi kejadian dengan menggunakan kurs rupiah. Isilah keterangan lainnya apabila diperlukan. Isilah nama pemberi disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Isilah alamat lengkap pemberi disesuaikan dengan hibah atau hadiah atau warisan. Klik tombol simpan untuk menyimpan asal-usul hadiah. Isilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Perhatian, untuk harta bergerak yang diperoleh secara kredit atau hutang, maka nilai perolehannya dilaporkan sebesar harga beli tunai atas harta bergerak ditambah dengan biaya-biaya pengurusan yang dikeluarkan hingga harta bergerak dimiliki saudara. Kewajiban pembayaran bunga apabila ada tidak dicatat sebagai bagian dari nilai perolehan, namun dicatat sebagai pengeluaran. Isilah dengan nilai jual harta bergerak lainnya per tanggal laporan harta kekayaan dibuat dengan menggunakan dasar estimasi, nilai pasar, appraisal profesional. Nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal pelaporan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta bergerak lainnya. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta bergerak lainnya yang telah ditambahkan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data harta bergerak lainnya. Pilihlah salah satu jenis harta bergerak lainnya yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Istilah jumlah satuan dari harta bergerak lainnya yang saudara miliki untuk yang sejenis harta tersebut dapat dikelompokkan. Istilah satuan umum dari harta bergerak lainnya yang saudara miliki seperti unit, set, ekor, karat, gram, kilogram, kuintal, ton, meter kubik, dan lain-lain. Istilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Istilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Istilah dengan nilai jual harta bergerak lainnya per tanggal laporan harta kekayaan dibuat dengan menggunakan dasar estimasi, nilai pasar, appraisal profesional. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta bergerak lainnya. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta bergerak lainnya yang telah ditambahkan. Jika ada perubahan terkait dengan harta bergerak lainnya, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form data harta bergerak lainnya. Klik tombol berikut jika data harta bergerak lainnya akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta surat berharga. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data harta surat berharga.
Masukkan data surat berharga pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Isilah nomor rekening atau nomor nasabah. Silakan unggah bukti dokumen atau rekening sebagai dokumen pendukung dengan batas maksimal 5 MB. Pilihlah dokumen pendukung. Setelah selesai, klik tombol Open. Pilihlah salah satu jenis surat berharga yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti surat berharga saudara sesuai pilihan. Pilih atas nama. Isilah nama penerbit atau perusahaan sesuai yang tercantum dalam dokumen surat berharga yang saudara miliki. Isilah kustodian atau sekuritas dengan nama lembaga yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menjaga aset investasi atau sebagai perantara jual beli di pasar saham untuk surat berharga saudara. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Perhatian, jika asal-usul harta adalah warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah dan lainnya, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor wajib mengisi form asal-usul warisan. Isilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Perhatian, untuk surat berharga yang diperoleh secara kredit atau hutang, maka nilai perolehannya dilaporkan sebesar harga beli tunai atas surat berharga ditambah dengan biaya-biaya pengurusan yang dikeluarkan hingga surat berharga dimiliki saudara. Kewajiban pembayaran bunga apabila ada tidak dicatat sebagai bagian dari nilai perolehan, namun dicatat sebagai pengeluaran. Nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal transaksi. Isilah dengan nilai jual surat berharga per tanggal laporan harta kekayaan dibuat dengan menggunakan dasar estimasi, nilai pasar, appraisal profesional. Perhatian, nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal pelaporan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data surat berharga. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data surat berharga yang telah ditambahkan. Jika ada perubahan terkait dengan surat berharga, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form surat berharga. Klik tombol berikut jika data surat berharga akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta, kas, atau setara kas. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data harta kas atau setara kas. Perhatian, masukkan data kas atau setara kas pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah salah satu jenis kas dan setara kas yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Silakan unggah bukti dokumen atau rekening sebagai dokumen pendukung dengan batas maksimal 5 MB jika ada. Perhatian, kolom nama bank atau lembaga keuangan dan nomor rekening tidak perlu diisi apabila yang dilaporkan adalah uang tunai. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti kas dan setara kas saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Isilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya jika ada. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia.
Jika asal-usul harta adalah warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah, dan lainnya, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor wajib mengisi form asal-usul warisan. Pilih jenis mata uang. Isilah nilai saldo per tanggal laporan harta kekayaan dengan menggunakan mata uang yang telah tersedia. Klik tombol simpan untuk menyimpan data kas dan setara kas. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data kas atau setara kas yang telah ditambahkan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data harta kas atau setara kas lainnya. Pilihlah salah satu jenis kas dan setara kas yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Silakan unggah bukti dokumen atau rekening sebagai dokumen pendukung dengan batas maksimal 5 MB jika ada. Pilihlah dokumen pendukung. Setelah selesai, klik tombol Open. Isilah nama bank atau lembaga keuangan tempat saudara menyimpan kas dan setara kas. Isilah dengan nomor rekening, nomor sertifikat deposito, atau nomor giro sesuai yang tercantum dalam dokumen kas dan setara kas. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti kas dan setara kas saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Isilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya jika ada. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis mata uang. Isilah nilai saldo per tanggal laporan harta kekayaan dengan menggunakan mata uang yang telah tersedia. Klik tombol simpan untuk menyimpan data kas dan setara kas. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data kas atau setara kas yang telah ditambahkan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data harta kas atau setara kas lainnya. Pilihlah salah satu jenis kas dan setara kas yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Silakan unggah bukti dokumen atau rekening sebagai dokumen pendukung dengan batas maksimal 5 MB jika ada. Pilihlah dokumen pendukung. Setelah selesai, klik tombol Open. Isilah nama bank atau lembaga keuangan tempat saudara menyimpan kas dan setara kas. Isilah dengan nomor rekening, nomor sertifikat deposito, atau nomor giro sesuai yang tercantum dalam dokumen kas dan setara kas. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti kas dan setara kas saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Isilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya jika ada. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis mata uang. Isilah dengan nilai kurs mata uang dibandingkan dengan nilai kurs rupiah jika ada. Isilah nilai saldo per tanggal laporan harta kekayaan dengan menggunakan mata uang yang telah tersedia. Klik tombol simpan untuk menyimpan data kas dan setara kas. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data kas atau setara kas yang telah ditambahkan.
Jika ada perubahan terkait dengan kas dan setara kas, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form kas dan setara kas. Klik tombol berikut jika data kas dan setara kas akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta lainnya. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data harta lainnya. Masukkan data harta lainnya pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah salah satu jenis harta lainnya yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Isilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh pilihan keterangan di kotak sebelumnya jika ada. Pilihlah salah satu atau lebih gabungan dari asal-usul harta yang diperoleh sesuai dengan pilihan yang tersedia. Perhatian, jika asal-usul harta adalah warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah, dan lainnya, maka penyelenggara negara dan atau wajib lapor wajib mengisi form asal-usul warisan. Isilah nilai perolehan dengan jumlah nominal yang telah saudara keluarkan untuk memperoleh harta tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Untuk harta lainnya yang diperoleh secara kredit atau hutang, maka nilai perolehannya dilaporkan sebesar harga beli tunai atas harta lainnya, ditambah dengan biaya-biaya pengurusan yang dikeluarkan hingga harta lainnya dimiliki saudara. Kewajiban pembayaran bunga apabila ada, tidak dicatat sebagai bagian dari nilai perolehan, namun dicatat sebagai pengeluaran. Isilah nilai estimasi saat pelaporan dengan dasar nilai estimasi atas nilai jual harta lainnya per tanggal laporan harta kekayaan tersebut dengan menggunakan kurs rupiah. Perhatian, nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal pelaporan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data harta lainnya. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data harta lainnya yang telah ditambahkan. Jika ada perubahan terkait dengan harta lainnya, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form harta lainnya. Klik tombol berikut jika data harta lainnya akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data hutang. Pilih tab menu harta yang akan dilaporkan. Klik tombol tambah untuk menambahkan data hutang. Perhatian, masukkan data hutang pada form yang telah disediakan, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilihlah salah satu jenis hutang yang saudara miliki sesuai dengan pilihan yang tersedia. Pilih jenis. Pilihlah atas nama yang tercantum dalam dokumen bukti hutang saudara sesuai pilihan yang tersedia. Pilih atas nama. Isilah dengan nama kreditur atau pihak yang meminjamkan hutang kepada saudara. Isilah bentuk agunan yang dijaminkan oleh saudara kepada kreditur. Isilah nilai awal hutang dengan nilai hutang pada saat transaksi. Nilai yang berasal dari mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs saat tanggal transaksi. Isilah nilai saldo atau sisa hutang yang belum dilunasi per tanggal pelaporan dengan mata uang rupiah. Klik tombol simpan untuk menyimpan data hutang. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data hutang yang telah ditambahkan.
Jika ada perubahan terkait dengan data hutang, maka klik tombol berikut dan sistem akan menampilkan kembali form hutang. Klik tombol berikut jika data hutang lainnya akan dihapus. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data penerimaan. Menu penerimaan merupakan menu yang digunakan untuk melaporkan data penerimaan penyelenggara negara atau wajib lapor. Perhatian, masukkan data penerimaan dari pekerjaan pada form yang telah disediakan dengan cara mengetikkan langsung pada masing-masing field. Isilah gaji dan tunjangan dengan nominal gaji dan tunjangan saudara. Isilah penghasilan dari profesi atau keahlian dengan nominal penghasilan saudara. Isilah honorarium dengan nominal honorarium saudara. Isilah tantim, bonus, jasa produksi, THR dengan nominal tantim, bonus, jasa produksi, THR saudara. Isilah penerimaan pekerjaan lainnya dengan nominal penerimaan pekerjaan lainnya milik saudara. Klik tombol simpan untuk menyimpan data penerimaan dari pekerjaan. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data penerimaan dari usaha dan kekayaan. Isilah hasil investasi dalam surat berharga dengan nominal investasi dalam surat berharga saudara. Isilah hasil usaha atau sewa dengan nominal hasil usaha atau sewa saudara. Isilah bunga tabungan atau deposito dan lainnya dengan nominal bunga tabungan atau deposito dan lainnya milik saudara. Isilah penjualan atau pelepasan harta dengan nominal hasil penjualan atau pelepasan harta saudara. Isilah penerimaan lainnya dengan nominal penerimaan lainnya milik saudara. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data penerimaan lainnya. Isilah penerimaan warisan dengan nominal warisan saudara. Isilah penerimaan hibah atau hadiah dengan nominal penerimaan hibah atau hadiah saudara. Isilah lainnya dengan nominal penerimaan lainnya milik saudara. Klik tombol simpan untuk menyimpan data penerimaan. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data pengeluaran. Menu pengeluaran digunakan untuk melaporkan pengeluaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau wajib lapor. Perhatian, masukkan data pengeluaran rutin pada form yang telah disediakan dengan cara mengetikkan langsung pada masing-masing field. Isilah biaya rumah tangga dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah biaya sosial dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah pembayaran pajak dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah pengeluaran rutin lainnya dengan nominal yang saudara keluarkan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data pengeluaran. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data pengeluaran harta. Isilah pembelian atau perolehan harta baru dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah pemeliharaan atau modifikasi atau rehabilitasi harta dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah pengeluaran non-rutin lainnya dengan nominal yang saudara keluarkan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data pengeluaran lainnya. Isilah biaya pengurusan waris atau hibah atau hadiah dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah pelunasan atau angsuran hutang dengan nominal yang saudara keluarkan. Isilah pengeluaran lainnya dengan nominal yang saudara keluarkan.
Klik tombol simpan untuk menyimpan data pengeluaran lainnya. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Klik tombol selanjutnya untuk melihat data lampiran penjualan atau pelepasan. Menu lampiran penjualan dan pelepasan merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan informasi penjualan atau pelepasan yang dilakukan penyelenggara negara dan atau wajib lapor. Pilih tab menu penerimaan harta untuk menampilkan data lampiran penerimaan. Data lampiran penerimaan akan muncul secara otomatisasi sistem. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data harta lampiran fasilitas. Menu lampiran fasilitas merupakan menu untuk menambahkan lampiran fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara negara dan atau wajib lapor. Klik tombol tambah untuk menambahkan data lampiran fasilitas. Perhatian! Masukkan data lampiran pada form data lampiran fasilitas, terutama untuk field yang diwajibkan untuk diisi atau yang bertanda bintang. Pilih jenis. Isilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh keterangan di atas. Isilah nama dan alamat pihak pemberi fasilitas. Isilah dengan keterangan yang saudara ingin sampaikan terkait informasi penerimaan fasilitas atau benefit dalam setahun. Klik tombol simpan untuk menyimpan data isian. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Klik tombol tambah kembali untuk menambahkan data lampiran fasilitas. Pilih jenis. Isilah keterangan lainnya yang tidak tercakup oleh keterangan di atas. Isilah nama dan alamat pihak pemberi fasilitas. Isilah dengan keterangan yang saudara ingin sampaikan terkait informasi penerimaan fasilitas atau benefit dalam setahun. Klik tombol simpan untuk menyimpan data isian. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Klik tombol berikut untuk mengubah data isian. Klik tombol berikut untuk menghapus data isian. Klik tombol selanjutnya untuk mereview pengisian laporan LHKPN. Menu review harta merupakan menu yang digunakan untuk mereview pengisian laporan LHKPN. Berikut adalah ringkasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Klik tombol cetak ikhtisar harta untuk mencetak ikhtisar harta. Klik tombol kirim LHKPN untuk mengirimkan data LHKPN. Klik tombol setuju. Perhatian, tombol selanjutnya akan muncul jika saudara memilih setuju. Klik tombol selanjutnya. Klik tombol setuju. Perhatian, lampiran 3 atau surat kuasa mengumumkan akan selalu ditampilkan pada saat penyelenggara negara melakukan pengisian harta kekayaan melalui ILHKPN. Klik tombol selanjutnya. Perhatian, lampiran 4 atau surat kuasa hanya akan ditampilkan pada saat pertama kali mengisi melalui ILHKPN, ada penambahan data keluarga yang sudah berumur 17 tahun ke atas, atau setelah 5 tahun penyelenggara negara melakukan pengisian harta kekayaan melalui ILHKPN.
Lampiran 4 atau surat kuasa ini akan menampilkan juga anggota keluarga penyelenggara negara yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Lampiran surat kuasa harus diprint dan ditandatangan di atas materai oleh setiap anggota keluarga yang ditampilkan oleh sistem dan dikirimkan ke KPK melalui pos atau jasa titipan kilat dengan alamat Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920. Klik tombol setuju. Klik tombol selanjutnya. Klik tombol setuju. Klik tombol selanjutnya. Klik tombol setuju. Klik tombol selanjutnya. Silakan masukkan kode token yang Anda terima melalui SMS ke nomor handphone saudara. Perhatian, apabila nomor token belum terkirim ke nomor handphone penyelenggara negara, silakan klik tombol belum menerima SMS. Sistem akan mengirimkan kembali kode token ke nomor handphone penyelenggara negara. Masukkan kode token. Klik tombol kirim untuk mengirimkan LHKPN. Klik tombol tutup untuk menutup pemberitahuan. Berikut adalah data pelaporan LHKPN yang telah dikirim.